Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Luqman Saini Channel, semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu Lailatul Qadar dan apa sebenarnya yang berlaku pada malam Lailatul Qadar. Kenapa para malaikat begitu sibuk sekali pada ketika itu? Dan apa yang dilakukan oleh para malaikat sehingga Jibril pun ikut serta? Supaya lebih bermanfaat, silakan ditekan tombol subscribe, like dan share agar dapat berbagi ilmu kepada orang lain. Sahabat yang dimuliakan, secara umumnya Lailatul Qadar terbahagi kepada dua kata, yaitu Lailah dan Al-Qadar. Lailah membawa erti malam atau tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Al-Qadar pula membawa erti kemuliaan, keberkatan dan mempunyai banyak kelebihan. Jadi dapat disimpulkan Lailatul Qadar membawa erti satu malam yang penuh dan banyak dengan kelebihan dan kemuliaan. Saking hebatnya Lailatul Qadar, ia hanya terjadi sekali dalam setahun dan dikhususkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama berselisih pendapat dalam menetapkan bilakah tepatnya berlaku malam Lailatul Qadar. Sahabat yang dimuliakan, dalam satu pertemuan dengan para sahabat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir saja menyatakan tarikhnya yang paling tepat berlakunya Lailatul Qadar. Akan tetapi tidak dapat diteruskan kerana pada ketika itu ada dua orang yang lagi bertelagah. Dan apabila ditanyai kembali oleh para sahabat, baginda telah terlupa dan menyatakan carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dan itu lebih baik bagi kalian. Sahabat Luqman Saini Channel, pada saatnya Lailatul Qadar tiba, para malaikat semuanya berkumpul di Sidratul Muntaha, tempat di mana hampirnya dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang berkumpul di situ termasuk malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang paling taat yang kerjanya hanya bertasbih, memuji dan menyembah Allah. Termasuklah juga di situ Jibril alaihi salam, ketua bagi para malaikat. Nah, akhirnya malaikat Jibril alaihi salam bersama para malaikat turun sehingga ke langit bumi. Masya Allah, bisa dibayangkan sebegitu banyaknya malaikat yang turun pada ketika itu, seolah-olah ombak yang beralun di tengah lautan. Sahabat yang dimuliakan, ada dikatakan dalam satu hadis bahawa bilangan malaikat itu lebih banyak dari bilangan manusia, jin maupun kerikil batu yang ada di muka bumi ini. Sungguh maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua malaikat tiba di langit bumi, Jibril alaihi salam langsung memberi arahan untuk mendatangi setiap rumah, masjid maupun bangunan yang ada di permukaan bumi yang di dalamnya terdapat manusia yang sedang memuji dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu para malaikat mula bertebaran memasuki rumah-rumah dan tempat-tempat hamba Allah yang bangun untuk menyembah Allah pada ketika itu. Sahabat beriman, ada sesetengah riwayat mengatakan hanya saja rumah yang ada gambar-gambar idola, artis dan patung-patung tidak akan dimasuki oleh para malaikat pada ketika itu. Na'udzubillahi min zalik. Semoga rumah kita menjadi rumah yang bernuansa agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan, ada satu arahan teristimewa dari Jibril alaihi salam kepada para malaikat. Jibril alaihi salam telah meminta supaya setiap malaikat yang menemukan hamba Allah pada ketika itu untuk salam dan memberi salam dan mengaminkan doa kita semua, bahkan ditambah supaya memeluk kita dan mendoakan keampunan buat kita semua. Masya Allah,
Wajar saja seandainya merinding dan merasa tenang pada saat itu. Hanya saja kita yang tidak dapat melihat kehadiran malaikat, namun masih bisa merasakannya. Sungguh Maha Pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah apa yang berlaku pada malam Lailatul Qadar dan akan berlaku sepanjang malam dari mulanya tenggelam matahari sehingga menjelang waktu fajar. Sahabat beriman Luqman Saini Channel. Dan akhirnya apabila fajar menyingsing, para malaikat dan Jibril alaihi salam mula naik ke atas langit dunia dan menggantungkan diri mereka di udara tempat di mana perantaran cahaya matahari dan bumi. Sungguh ada dua perkara yang berlaku pada ketika itu. Dalam satu hadis Nabi, baginda telah melarang untuk umatnya solat ketika matahari telah naik dan ada beberapa waktu lainnya. Hal ini kerana pada waktu terbitnya matahari, syaitan akan berdiri sejajar terbitnya matahari dan kelihatan seakan-akan matahari telah terbit di celahan tanduknya syaitan. Tujuannya agar orang yang menyembah matahari pada ketika itu sebenarnya menyembah syaitan dan bukannya matahari. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat yang dimuliakan, tapi apa yang berlaku pada ketika itu? Jibril alaihi salam dan para malaikat telah menghalau dan tidak membenarkan syaitan untuk berdiri di jajaran matahari itu. Dan sungguh hanya berlaku sekali dalam setahun, iaitu pada pagi selepas malam Lailatul Qadar. Dan apa yang berlaku pada waktu itu juga, cahaya matahari serasanya malap dan nyaman, tidak panas seperti biasanya, kerana semua malaikat sedang menghalang sinaran matahari pada ketika itu. Saudaraku, hakikatnya pada ketika itu, kita tidak memandang ke arah matahari, tetapi kita sedang memandang ke arah malaikat yang berlapis-lapis menghalang sinaran matahari. Sungguh perkara yang menakjubkan. Allahu Rabbi. Saudaraku muslimin dan muslimat, dan ini bagian terakhir yang paling istimewa, di mana setelah semua ini berlaku, malaikat akhirnya naik ke Sidratul Muntaha untuk menyampaikan laporan malam Lailatul Qadar. Mereka mula menyampaikan laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah memang sudah tahu, dengar dan lihat segalanya yang berlaku. Akan tetapi malaikat tetap menyampaikan, wahai Allah, ya Rabb, Tuhan kami, sungguh kami telah kembali dan kami dapati banyak hamba-hambamu sedang beribadat dan memujimu. Kami dapati si fulan, anak si fulan, kami temukan perempuan ini, anak kepada ibu ini dan itu. Sungguh para malaikat menyebutnya satu persatu nama hamba Allah yang menghidupkan malam Lailatul Qadar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa tertinggal sedikit pun. Sungguh, apakah nama kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang dipilih dalam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitulah apa yang berlaku sepanjang Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang buruk itu dari Al-Faqir sendiri.